Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Eka Andini dengan NPM 1911050061, Maitiasari dengan NPM 1911050350, Nabila Asnamayada dengan NPM 1911050358, dan Selatri Kartika dengan NPM 1911050402. Kami dari kelas pendidikan matematika 4C dengan dosen pengampu Bapak Abi Fadila MPD. Kami akan menjelaskan tentang materi pengelolaan kelas. Dari materi tersebut kita memiliki 4 bahasan. Yang pertama, pengertian pengelolaan kelas. Yang kedua, pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga, manajemen kelas. Dan yang keempat, lingkungan kondusif. Yang pertama, pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh guru dalam upaya menciptakan kondisi kelas agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan guru dalam menciptakan kondisi kelas adalah melakukan komunikasi dan hubungan interpersonal antara guru peserta didik secara timbal balik dan efektif. Selain itu, melakukan perencanaan atau persiapan mengajar. Yang kedua, pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, ada pendekatan kekuasaan. Yang kedua, pendekatan ancaman. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Yang keempat, pendekatan resep. Yang kelima, pendekatan pengajaran. Yang keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Yang ketujuh, pendekatan sosio-emosional. Yang kedelapan, pendekatan kerja kelompok. Dan yang kesembilan, pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan pengelolaan kelas menurut James Cooper yang dikutip oleh Hidayat Sutopo. Yang pertama, pendekatan modifikasi perilaku atau behavior modification approach. Pendekatan ini didasari oleh psikologi behavioral yang menganggap perilaku manusia yang baik maupun yang tidak baik merupakan hasil belajar. Yang kedua, pendekatan iklim sosio-emosional atau socio-emotional climate approach. Pendekatan ini mengutamakan pada hubungan yang baik antara personal di dalam kelas, baik itu guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik, sehingga peserta didik merasa aman dan senang berada dalam kelas serta berpartisipasi dalam proses belajar mengajar dalam kelas. Dan yang ketiga, pendekatan proses kelompok atau group process approach. Pendekatan proses kelompok ini bahwa pengalaman belajar peserta didik didapat dari kegiatan kelompok di mana dalam kelompok terdapat norma-norma yang harus diikuti oleh anggotanya. Terdapat tujuan yang ingin dicapai. Adanya hubungan timbal balik antara anggota kelompok untuk mencapai tujuan, serta memelihara kelompok yang produktif. Yang ketiga, manajemen kelas. Manajemen adalah pengelolaan, penyelenggaraan, tata laksanaan, penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Maka, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Fungsi manajemen kelas. Yang pertama, memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pengajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pengajaran yang diberikan dan prosedur yang digunakan. Yang keempat, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan murid, minat-minat murid, dan mendorong motivasi belajar. Yang kelima, mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar dengan adanya organisasi kurikulum yang lebih baik, metode yang tepat, dan menghemat waktu. Yang keenam, murid-murid akan menghormati guru yang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai dengan harapan-harapan mereka. Yang ketujuh,
memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk memajukan pribadinya dan perkembangan profesionalnya. Yang kedelapan, membantu guru memiliki perasaan percaya pada diri sendiri dan menjamin atas diri sendiri. Dan yang kesembilan, membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang up to date kepada murid. Tujuan manajemen kelas yang pertama, agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk memberikan kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pembelajarannya. Dengan manajemen kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan atau perkembangannya. Yang ketiga, untuk memberikan kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Prosedur manajemen kelas. Yang pertama, prosedur manajemen kelas yang bersifat preventif. Dikatakan secara preventif apabila upaya yang dilakukan atas dasar inisiatif guru untuk mengatur siswa, peralatan atau fasilitas atau format belajar yang tepat dan dapat mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang kedua, prosedur manajemen kelas yang bersifat kuratif. Manajemen kelas secara kuratif adalah langkah-langkah tindakan penyembuhan terhadap tingkah laku menyimpang yang dapat mengganggu kondisi optimal dan proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Yang keempat, lingkungan kondusif. Suasana lingkungan belajar sekolah yang kondusif berkaitan erat dengan kualitas pembelajaran siswa. Disadari bahwa kelas yang kondusif dapat menghindarkan siswa dari kejenuhan, kebosanan, dan kelelahan psikis, sedangkan di sisi lain, kelas yang kondusif akan dapat menumbuhkan minat, motivasi, daya tahan belajar. Suasana belajar dapat menyenangkan bagi siswa jika guru dapat menghadirkan dan memanfaatkan humor yang tepat. Allah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan tidak selalu identik dengan keberadaan dan kondisi fisik sekolah beserta fasilitasnya, tetapi mengacu pada tata hubungan sosial dan psikologis yang harmonis dalam lingkungan sekolah. Faktor terciptanya suasana belajar yang kondusif. Yang pertama, suasana dalam kelas. Yang kedua, lingkungan di sekitar kelas. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi proses belajar. Faktor yang mempengaruhi proses belajar itu memiliki faktor internal dan faktor eksternal. Contoh dari faktor internal yaitu faktor jasmani dan faktor psikologis dan contoh pada faktor eksternal yaitu faktor keluarga dan faktor sekolah. Simulasi pembelajaran daring. Yang pertama, efektivitas pembelajaran selama daring. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang kelima, kesimpulan penelitian. Yang pertama, efektivitas pembelajaran daring. Efektivitas adalah hasil yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran yang dibutuhkan adalah perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, dan lain-lain. Media pembelajaran, strategi, serta pendekatan dalam pembelajaran sehingga efektivitas dalam pembelajaran dapat tercapai. Pada proses pembelajaran menjadi lebih efektif jika antara guru dan siswa ada komunikasi serta interaksi yang baik dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah. Faktor kurangnya pemecahan masalah yaitu kurangnya perhatian guru terhadap proses pembelajaran sehingga siswa kurang mampu memiliki kemampuan pemecahan masalah. Selain itu, guru selalu memberikan pembelajaran ceramah kepada siswa sehingga siswa menjadi bosan dan kurang interaksi antara guru dan siswa. Sejak meluasnya pandemi COVID-19 di dunia mengharuskan dalam bidang pendidikan menggunakan WhatsApp Group menjadi ruang belajar secara online, sehingga guru dan siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran. Kelebihan menggunakan WhatsApp Group. Yang pertama, tidak banyak boros kuota seperti aplikasi lainnya. Kedua, memudahkan pembelajaran selama pandemi COVID-19.
Yang ketiga, melalui WhatsApp Group, materi yang disampaikan guru dapat diakses oleh seluruh siswa. Yang keempat, bisa melakukan diskusi tentang materi pembelajaran. Kekurangan menggunakan WhatsApp Group yaitu yang pertama, jaringan yang lemah menyulitkan mengunduh materi yang disampaikan guru. Yang kedua, banyaknya pesan masuk mengakibatkan ponsel menjadi lambat. Dan yang ketiga, apabila tes penilaian individu dikirim melalui grup, siswa yang belum selesai bisa melihat hasil pengerjaan temannya. Yang ketiga, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian desain. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan pembelajaran daring melalui WhatsApp grup matematika. Metode penelitian yaitu kemampuan pemecahan masalah, di mana instrumen yang diberikan kepada siswa sebanyak 3 soal. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Jenis penelitian desain, di mana untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan WhatsApp Group selama pandemi COVID-19 pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel sebanyak 25 siswa. Adapun hasil penelitian ini sebagai berikut. Penelitian ini dilaksanakan dengan tahap awal yaitu absensi kehadiran siswa yang mengikuti kegiatan penelitian melalui grup WhatsApp pembelajaran matematika SMP sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, kesimpulan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa terdapat efektivitas pembelajaran dengan WhatsApp Group pada masa pandemi COVID-19. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.